pemirsa, senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Gempa bumi mengguncang 21 kali dalam waktu kurang dari 24 jam di sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan magnitudo yang berpotensi merusak, gempa-gempa ini telah memicu pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun, di tengah kecemasan ini, harapan muncul dalam bentuk teknologi kecerdasan buatan yang dikenal dengan AI, yang diklaim mampu memprediksi gempa dengan akurasi mencapai 70%. Bagaimana teknologi ini berpotensi mengubah cara kita menghadapi ancaman gempa bumi? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 21 gempa bumi dengan magnitudo yang berpotensi merusak telah mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah yang merasakan guncangan gempa bumi tersebut diantaranya di NTB, Sulsel, Sulteng, Lampung, Sulut, NTB, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera Barat, Selasa 10 Oktober 2023. Ya, jadi sebenarnya kita pernah punya kebijakan bahwa di dalam balance, di dalam prosesi penerimaan mahasiswa baru, tahapannya ada materi-materi tentang literasi bencana atau peningkatan pengetahuan tentang bencana. Di situ kita sudah ajarkan mereka bagaimana caranya melakukan evakuasi. Di situ juga caranya kita meningkatkan literasinya, terutama kalau misalnya mereka berada di daerah atau berada pada sebuah kondisi di mana bencana terjadi. Kita harapkan dengan pengetahuan basic yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut, mereka mampu untuk kemudian mengembangkan. Ya, mereka nanti dapat katakanlah mungkin pendidikan atau mata kuliah K3 di prodi masing-masing. Nah, di prodi tersebut tentu saja akan diajarkan bagaimana caranya melakukan evakuasi, bagaimana caranya melakukan pertolongan pertama pada katakanlah mungkin pada korban dan lain sebagainya. Prof. Adi mengungkapkan bahwa sejumlah upaya yang dapat disiapkan untuk merespon ketika terjadinya gempa dalam waktu yang singkat. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan literasi dan pengetahuan tentang bencana. Yang kedua, pentingnya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk melakukan upaya mitigasi untuk meminimalkan resiko yang terjadi ketika bencana gempa itu terjadi. Kemudian yang ketiga, pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan. Ia juga menambahkan bahwa yang membunuh bukanlah gempa, melainkan bangunan-bangunan atau benda-benda yang jatuh akibat gempa bumi yang mengenai anggota badan kita, terutama di bagian kepala. Olehnya itu, ketika terjadi gempa secara tiba-tiba, hal pertama yang perlu dilakukan ialah berlindung di tempat-tempat yang cukup aman di sekitar kita dan tidak panik. Mengingat hampir 60% daerah di Indonesia merupakan daerah yang merupakan jalur-jalur terjadinya gempa bumi. Sehingga sejak dini masyarakat sudah harus diberikan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi bencana, terutama gempa bumi. Oke, sebenarnya begini. Artificial intelligence itu adalah bagaimana kita memimik ya sedemikian rupa otak kita yang ada di kepala Anda, aksonnya, dendritnya, sinapsnya itu ke dalam bentuk komputasi matematik di komputer. Makanya komputer bisa memikirkan itu, bisa berpikir layaknya manusia, bisa berpikir rasional seperti layaknya manusia. Tapi kelebihannya komputer adalah dia tidak pernah lupa. Yang kedua adalah kelebihannya adalah dia tidak pernah capek dan dia tidak pakai mood. Itulah sebabnya dia bisa melihat huge data, sebagian besar data untuk melihat pola. Tendensi dalam hubungannya dengan memprediksi gempa misalnya, saya pribadi melihatnya sampai ada angka 70% tadi adalah itu dari data series, dari data namanya. Apa itu dari data? Adalah data empiris masa lalu tentang kejadian gempa, beserta pola-polanya, kapan kejadian, berapa skala Richternya dan seterusnya. Itu dikumpulkan menjadi data series dan kita forecasting dengan machine learning. Sehingga kita langsung tahu pola-polanya. Oh, someday nanti dia akan kembali muncul pada saat ini dengan skala begini. Sebenarnya itu yang kejadiannya dengan kecerdasan buatan. Yang tidak mungkin manusia bisa lihat. Kenapa kita terbatas? Tidak mungkin kita bisa mengingat masa lalu dengan sedetail-detail dan membentuk suatu pola tertentu. Nah, ada subset di mata kuliah di kecerdasan buatan namanya pattern recognition. Nah, itulah tadi. Pattern recognition itu mengenal pola-pola yang terjadi. Ya, pola gempa, pola bencana, bahkan termasuk masalah banjir dan lain-lain itu kita bisa prediksi loh. Demam berdarah, pandemi yang terjadi sekarang kan endemik itu demam berdarah. Tidak pernah stop kan? Malaria yang di daerah-daerah Papua. Semuanya kita bisa melihat kenapa segala sesuatu di dunia ini ada pola.
Sehingga kalau kapan ada pola, maka dalam konteks ilmu pattern recognition, pengenalan pola, maka bisa diprediksi selama datanya, data empirisnya lengkap dan valid. Prof. Indra Bayu juga mengungkapkan, kelebihan AI dibanding pendeteksi gempa konvensional lainnya dikarenakan pendeteksi gempa akan memberikan sinyal ketika peristiwa gempa tersebut sedang terjadi. Sedangkan AI hadir sebagai inovasi baru yang dapat memprediksi kapan gempa tersebut akan terjadi, sehingga diharapkan masyarakat dapat berjaga-jaga dan mengantisipasi sebelum gempa itu terjadi. Husneni Putri Intan, Nabil Tamam, Unhas TV. Bank Indonesia Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan Bincang Millennial School Summit pada Kamis 12 Oktober 2023. Kegiatan ini berlangsung di Unhas Hotel and Convention. Bincang Millennial and School Summit ini bertemakan makna rupiah dalam merawat semangat nasionalisme generasi milenial. Selain merupakan program dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka memperingati Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang ke-75 tahun pada 8 Oktober lalu. Terdapat berbagai rangkaian kegiatan dalam acara ini, mulai dari sesi talk show, games ranking 1, kuis berhadiah, serta sesi hiburan. Peserta dalam kegiatan ini merupakan siswa dari berbagai sekolah menengah atas yang ada di Makassar, mahasiswa Universitas Hasanuddin, serta beberapa mahasiswa dari universitas lainnya di Kota Makassar. Kegiatan ini menghadirkan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir, MSI, CIPM, CWM, CRA, CRP, serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rudi Bambang Wijanarko sebagai keynote speaker. Dalam sesi talk show, terdapat 4 narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni Edi Kristianto, Raden Mas Saiful Ahmad Diponegoro, Afdal Madain PhD AK, dan Andi Matuju. Selain acara inti, peserta juga dihibur dengan penampilan dari band The Confi dan stand-up komedi yang dibawakan oleh komedian asal Makassar, Zakaribo. Pengumuman pemenang door prize di akhir acara membuat peserta semakin antusias untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir. Ya, jadi acara Bincang Milenial kali ini memang sasarannya yang pertama pasti awareness, mengetahui tentang apa itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Itu menjadi tujuan utama bagi teman-teman milenial. Namun lebih dari itu, makna dari teman-teman mencintai, bangga, dan paham dengan rupiah adalah generasi muda milenial itu memiliki jati diri. Sebetulnya kita ingin mengenalkan rupiah sebagai sumber jati diri, bahwa kita bisa survive dalam kehidupan ini bukan sekedar hanya karena rupiah untuk pembayaran, tapi bisa memaknai bagaimana mengelola rupiah itu sendiri. Memahami, mengetahui potensi diri, paham dengan kondisi diri, paham tuntutan kehidupan, sehingga teman-teman ini bisa survive, bisa menjadi pribadi-pribadi yang sukses di masa depan, di bidangnya masing-masing, apapun itu. Ya, teman-teman yang mau nantinya usaha catering, yang mau usaha fashion, yang mau hanya sekedar ibu rumah tangga pun juga harus punya kemampuan manajemen keuangan yang bagus kan. Seorang ibu rumah tangga itu juga ininya sangat banyak gitu. Kalau dia bisa mengelola keuangan rumah tangga, uang yang dari suaminya dan sebagainya dengan baik, tentunya juga pasti akan sukses buat dirinya, anak-anaknya, dan masa depan seluruh keluarganya. Cinta, bangga, dan paham rupiah merupakan slogan yang juga menjadi topik utama dalam acara ini. Rasa cinta, bangga, dan paham akan rupiah dapat diwujudkan melalui berbagai cara seperti meminimalisir transaksi yang menggunakan mata uang asing di Indonesia, menjaga orisinalitas rupiah, dan memaknai rupiah sebagai wujud kedaulatan bangsa. Pertama adalah kita bangga bahwa kita memiliki alat tukar yang sah, yang kita sebut dengan rupiah. Namun demikian memang kita perlu sekarang waspada karena begitu banyak alat pembayaran, ada kripto dan beberapa model-model pembayaran yang kalau kita tidak hati-hati ini bisa membuat nilai rupiah kita itu di mata anak-anak milenial tidak ada apa-apanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira begini, rupiah itu identitas dan simbol bangsa. Kalau kita kemana-mana kan bawa rupiah. Kalau kita mau keluar negeri tentu
nilai rupiah kita, uang rupiah kita tukar ke mata uang negara kita tuju. Tapi kita punya uang rupiah yang menjadi identitas kita sebagai bangsa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman milenial akan makna rupiah bukan hanya sebatas alat tukar yang sah, melainkan sebagai identitas bangsa Indonesia yang harus terus dijaga sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan nasionalisme generasi milenial. Iva Aisyah Rahman, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Ikatan Keluarga Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin menyerahkan 1 unit mobil klinik tanaman sebagai rangkaian dari silaturahmi nasional yang telah digelar pada 6 hingga 7 Oktober lalu. Mobil klinik tanaman ini menjadi yang pertama di Sulawesi Selatan dengan berbagai fitur menarik yang dapat mempermudah berbagai aktivitas di sektor pertanian. Mobil klinik tanaman, pemberian Ikatan Keluarga Alumni Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin dalam rangka silaturahmi nasional yang diadakan 6 hingga 7 Oktober 2023. Mobil ini menjadi mobil klinik tanaman pertama yang ada di Pulau Sulawesi. Begitu banyak fitur menarik yang dimiliki oleh mobil klinik tanaman. Di dalam mobil ini terdapat 2 mikroskop, yaitu mikroskop stereo dan mikroskop compound. Mikroskop stereo adalah mikroskop yang digunakan untuk observasi dengan pembesaran rendah dari sampel yang berukuran relatif besar secara 3 dimensi. Mikroskop ini juga disebut mikroskop binokular. Cahaya yang digunakan biasanya cahaya yang berasal dari pantulan sampel, atau singkatnya untuk melihat permukaan secara umum. Mikroskop ini membantu pengamatan untuk mengidentifikasi serangga dan hama tanaman. Sedangkan mikroskop compound adalah mikroskop yang menggunakan sistem lensa majemuk untuk melihat sampel di bawah pembesaran 40 kali hingga 1000 kali atau lebih. Contoh sampelnya seperti tumbuhan, cendawan, bakteri, dan nematoda atau patogen secara umum. Ini membantu untuk pengamatan patogen tanaman. Di dalam lemari juga tersedia berbagai instrumen laboratorium yang berfungsi untuk pengambilan sampel lab. Di dalam mobil juga terdapat wastafel yang berfungsi untuk mencuci dan membilas sampel yang akan dilihat pada lensa mikroskop untuk mengidentifikasi hama dan penyakit yang ada pada tumbuhan. Terdapat 3 tangki air yang terdiri dari tangki air cadangan, tangki air bersih, dan tangki air kotor. Selain itu, alat pemadam api ringan atau APAR juga tersedia untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran. Juga terdapat meja dan kursi pada mobil klinik tanaman. Jadi kalau berbicara tentang mobil klinik tanaman, ya di Sulawesi Selatan, bahkan di Sulawesi ya, karena ini yang pertama kalinya ada di Unhas. Jadi mobil klinik ini fungsinya sama kayak ambulans misalnya ya. Jadi sebagai ajang untuk ataupun sebagai alat untuk mendiagnosis. Misalnya di lapangan kita menemukan ada gejala penyakit ya pada tanaman padi misalnya. Nah ini apa nih penyebabnya? Kalau dulu kita nggak punya mobil, kita mesti bawa ke lab, ke kampus. Nah itu butuh waktu yang lama. Nah kalau ini yang mobilnya langsung ke lapangan, kita ambil sampel di lab di dalam mobil klinik ini kan ada mikroskopnya, ada alat-alat bantu lainnya. Nah itu kita bisa langsung mengetahui, oh ini ternyata patogennya ini nih. Berarti dengan mengetahui penyebab penyakitnya, kita nanti bisa merekomendasikan pengendaliannya seperti apa. Tentunya itu akan bisa lebih cepat dan bisa membantu para petani untuk segera melakukan upaya pengendalian sebelum penyakitnya itu semakin meluas. Tidak hanya manusia dan hewan yang memiliki dokter, tetapi tanaman juga membutuhkan dokter, ungkap Profesor Dr. Insinyur Tutik Kuswinanti MSc, selaku Ketua Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Mobil klinik tanaman ini juga akan membantu mahasiswa untuk melakukan penelitian secara langsung di lapangan, tanpa harus membawa sampelnya ke lab terlebih dahulu. Mobil klinik tanaman juga memiliki nomor hotline yang dapat kita hubungi untuk membantu para petani dalam mengidentifikasi hama dan penyakit pada tumbuhan. Tidak hanya petani, tetapi masyarakat umum juga boleh menggunakan layanan ini dengan menghubungi nomor hotline yang terdapat pada mobil ini. Mobil klinik tanaman ini akan mulai beroperasi pada bulan November 2023 mendatang.
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin menyelenggarakan workshop mengenai perancangan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Kegiatan ini melibatkan 6 perguruan tinggi di Pulau Sulawesi. Kegiatan workshop ini adalah sebuah forum yang bertujuan untuk merancang sistem penjaminan mutu internal yang efektif dan inovatif untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin pada 12 Oktober 2023. Workshop ini dihadiri oleh praktisi akademisi yang akan berdiskusi, berbagi pengalaman serta merumuskan pedoman yang akan mengatur sistem penjaminan mutu internal di berbagai perguruan tinggi. Tujuan utama workshop ini ialah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi. Kegiatan ini dirangkaikan dengan presentasi mengenai perancangan sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi, serta materi mengenai perancangan sistem penjaminan mutu internal di Unhas yang dibawakan oleh Prof. Dr. Insinyur Musrizal Muin, MSc, selaku Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin. Di kegiatan yang kami laksanakan ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi program Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaannya, dalam hal ini Belmawa. Ini amanah dari mereka kepada kami Unhas sebagai PT Mitra. Kemudian di dalam program ini kami membina beberapa perguruan tinggi yang disebut dengan nama PT Terbina. Ya, PT Terbina ini terdiri dari 6 perguruan tinggi yang kami bina, 1 dari Makassar, kemudian 2 perguruan tinggi dari Kendari, 1 perguruan tinggi dari Buton, 1 perguruan tinggi dari Bau-Bau, dan 1 lagi dari Konawe. Nah, target kegiatan ini adalah mengembangkan budaya mutu kepada kampus-kampus lainnya, seperti yang kami lakukan pada hari ini di 6 kampus PTS, perguruan tinggi swasta. Harapannya tentunya nanti Unhas bisa menjadi bapak asuh atau ibu asuh dalam pengembangan penjaminan mutu di masa yang akan datang. Sehingga kampus-kampus yang lain juga ini akan mampu mengelola SPMI, sistem penjaminan mutu internal, dengan baik seperti yang dilakukan oleh kampus-kampus besar lainnya. Sehingga posisi Unhas ini bisa dikatakan sebagai pembina sistem penjaminan mutu internal. Dr. Pilnat Insinyur Sriwidodo STMT selaku Kepala Divisi Penjaminan Mutu Internal mengatakan, langkah lanjutan ialah implementasi sistem penjaminan mutu internal di kampus-kampus yang terbina, dan juga berencana untuk membentuk forum komunikasi penjaminan mutu di kawasan timur Indonesia agar semua perguruan baik negeri maupun swasta dapat bekerja sama dalam penjaminan mutu. Dengan sistem penjaminan mutu internal yang baik, diharapkan perguruan tinggi akan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada mahasiswa dan menjaga standar kualitas yang tinggi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Ifai Syarahman beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.